Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Tentara di Maibrat baku tembak dengan organisasi Papua Merdeka saat berpatroli di distrik Aifat. 15 nelayan Merauke yang ditahan tentara Australia belum dipulangkan. Ratusan tentara dan polisi di Merauke ikut upacara peringatan ulang tahun Bayangkara. Puluhan tentara dari Batalion 133 Yuda Sakti terlibat kontak tembak dengan kelompok organisasi Papua Merdeka di distrik Aifat, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Tentara yang berpatroli di Aifat ditembak dari arah gunung oleh kelompok organisasi Papua Merdeka. 1 jam kontak tembak berlangsung dan tentara berhasil memukul mundur OPM. Dalam kontak tembak ini, tim mobile berhasil menyergap camp OPM, di mana kalau kita lihat dari wilayah adat, itu merupakan wilayahnya Batalion Karef Hamid maupun Batalion Buaya, di mana tokohnya adalah Jet Patem dan Filaski. Di dalam penyergapan ini pun anggota kami telah berhasil mendapatkan 1 pucuk senjata rakitan, kemudian senjata tradisional seperti panah, kemudian parang, kampak, solar cell, dan beberapa bahan makanan termasuk HT dan HP. Di sini kami mengindikasikan adanya OPM yang terkena tembakan dikarenakan adanya jejak darah, dan satu hal, OPM tidak akan meninggalkan senjatanya apabila dia tidak kepepet maupun tidak ditembak. Nah, ini indikasi kenapa mereka meninggalkan senjatanya. Tentara berhasil menguasai markas kelompok organisasi Papua Merdeka yang berada di dalam hutan Aifat dan menyita sejumlah dokumen OPM. Situasi di distrik Aifat saat ini sudah aman. Topan melaporkan dari Maibrat, Papua Barat Daya. Polda Papua akan menindak tegas anggota yang kedapatan bermain judi online maupun bukan judi online. Kapolda Papua mengatakan langkah tegas tersebut diambil untuk menyelamatkan keuangan anggota polisi agar mereka tidak tertimpa masalah. Karena judi bisa membuat seseorang jatuh miskin, pasangan suami istri bercerai hingga perbuatan kriminal. Ini kan merupakan kebijakan negara. Tentunya saya sudah mengingatkan semua anggota Polri, khususnya kami yang ada di Polda Papua, mulai dari Kapolda dan untuk ke bawah jajaran, untuk perhatikan baik dengan perintah Presiden itu. Jangan lagi main-main dengan apa yang sudah merupakan kebijakan negara. Sehingga saya minta untuk betul-betul kita tindak, kita lakukan penegakan hukum. Yang coba-coba main, risikonya kan pasti akan berhadapan dengan ketentuan yang berlaku di Polri. Saya beberapa waktu lalu kan sedang menindak anggota kita dari Brimob yang sering terlihat di tempat-tempat laku-laku judi. Nah, ini kan menjadi contoh, menjadi peringatan bagi semua. Siapapun dia, mau itu yang lapak biasa, mau yang online, hati-hati. Judi online marak di kalangan kepolisian dan TNI, sehingga banyak kasus bunuh diri maupun pidana dilakukan oknum karena berhutang judi online. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pihak berwenang Australia akan mendeportasi 15 nelayan Indonesia yang menjalani pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran. Dari hasil investigasi, Australia tidak menemukan bukti 2 kapal nelayan yang ditangkap tersebut melakukan pelanggaran berat. Kepala Badan Perbatasan Merauke Rikianus Samkakai mengatakan 2 kapal yang ditumpangi belasan nelayan asal Indonesia tersebut ternyata tidak menangkap ikan hiu.
dan semua hasil tangkapan ikan berasal dari Laut Arafuru. Rekianus memastikan 15 nelayan asal Indonesia saat ini sudah didampingi konsulat RI di Australia dan mereka dalam keadaan sehat. Dari hasil investigasi itu tidak ditemukan, pertama, pelanggaran dari 2 kapal itu belum pernah sebelumnya melakukan pelanggaran, baru pertama kali. Lalu kedua, barang bukti berupa hasil tangkap tidak ditemukan barang bukti berupa ikan atau ikan yang dilindungi di Australia. Barang bukti kurang lebih gelembung kurang lebih 20 kg menurut data yang kami terima, itu diperoleh pengakuan nelayan diperoleh di Laut Aru di Laut Indonesia. Mereka menurut pengakuan kapten kapal 2 bahwa mereka tanpa sadar masuk ke wilayah Australia. Kami terus berkomunikasi sesuai petunjuk Bapak Bupati. Informasi jam 1 itu mereka masih dalam ditahan, tapi semua dalam keadaan sehat dan baik. Puji Tuhan itu pendampingan sudah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia di Darwin, artinya didampingi sambil menunggu proses penyelesaian masalahnya. Dalam waktu dekat mereka akan kembali ke Indonesia. Namun sesuai aturan, mereka harus berada di Australia selama 28 hari, setelah itu mereka baru diizinkan pulang. Sebelumnya 4 kapal nelayan asal Merauke ditangkap pihak berwenang Australia dan 1 kapal ditenggelamkan. Mereka diduga menggunakan jaring khusus untuk menangkap ikan hiu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.